Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasyiati dengan NIM 12110124079, Pendidikan Agama Islam kelas 1A. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas bahasa Indonesia saya mengenai hakikat bahasa dengan dosen pengampu Bapak Ripi Hamdani MPD. Hakikat bahasa. Baiklah, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hakikat dan apa yang dimaksud dengan bahasa. Hakikat adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna sebenarnya, sedangkan bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Jadi, hakikat bahasa ialah makna yang terdapat dalam bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Baiklah, di dalam hakikat bahasa ini ada 5 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, tentang pentingnya bahasa. Yang kedua, karakteristik bahasa. Yang ketiga, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang keempat, perkembangan bahasa Indonesia. Yang terakhir yakni bahasa Indonesia dewasa ini. Baiklah, masuk ke pembahasan pertama yakni tentang pentingnya bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi antar manusia yang berupa lambang bunyi yang berasal dari mulut yang merupakan alat ucap manusia. Bahasa terdiri dari kata-kata yang setiap katanya mengandung makna tertentu. Bahasa ialah sebagai alat berinteraksi sesama manusia, alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Jadi, jika kita tidak mengetahui bahasa, maka akan sulit berinteraksi dengan orang lain. Dalam hidup kita akan selalu berinteraksi dengan orang lain, karena merupakan aspek yang sangat penting bagi manusia. Karena tanpa adanya komunikasi, akan sulit bagi kita sebagai makhluk sosial untuk bertahan hidup. Baiklah, pembahasan selanjutnya yakni tentang karakteristik bahasa. Yang pertama, bahasa bersifat produktif. Bahasa memiliki unsur yang terbatas, namun dapat dibuat satuan-satuannya menjadi unsur yang tidak terbatas. Contoh, dalam satu kata dapat membuat berbagai kalimat. Yang kedua, bahasa bersifat dinamis. Bahasa tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan waktu. Pada setiap waktu, mungkin saja terdapat kosakata baru yang muncul, tetapi juga ada kosakata lama yang tenggelam dan tidak digunakan lagi. Yang ketiga, bahasa bersifat manusiawi. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang hanya dimiliki manusia. Hewan tidak memiliki bahasa, akan tetapi hewan memiliki alat komunikasi seperti bunyi atau gerak syarat. Hewan tidak mampu mempelajari bahasa manusia. Oleh karena itu, dikatakan bahwa bahasa itu bersifat manusiawi. Yang keempat, bahasa bersifat beragam. Meskipun bahasa memiliki kaidah atau pola yang sama, namun bahasa mempunyai latar belakang sosial yang berbeda. Maka, bahasa itu bisa menjadi beragam, baik dalam tataran fonologis, morfologis, morfofologis, sintaksis, maupun pada tataran leksikon. Contoh, bahasa Jawa yang digunakan di Yogyakarta akan berbeda dengan bahasa Jawa yang digunakan di Surabaya. Pembahasan selanjutnya yakni tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia. Pertama, sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan serta rasa kebanggaan pemakaiannya senantiasa kita bina. Yang kedua, bahasa sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai identitas nasional yang mengarah kepada penghargaan terhadap bahasa Indonesia. Selain bendera dan lambang negara, bahasa pun termasuk
lambang identitas nasional. Di dalam fungsinya, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitas sendiri, sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Fungsi selanjutnya yakni bahasa sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat dapat pergi ke wilayah manapun dengan menggunakan alat komunikasi bahasa Indonesia. Selanjutnya, bahasa sebagai alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara, tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Kedudukan bahasa. Kedudukan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia begitu vital di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi jantung dari bangsa Indonesia yang sudah menjadi keharusan sebagai generasi penerus untuk menjaga dan mengembangkannya. Dalam kedudukannya, bahasa Indonesia harus benar-benar dipahami oleh semua kalangan, terutama kaum muda dan pelajar, agar jiwa patriotisme dan nasionalisme mereka terus terjaga. Pembahasan selanjutnya yakni tentang perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang pada zaman dahulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Tidak hanya ke Kepulauan Nusantara, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara di Asia Tenggara. Bahasa Melayu sudah dipakai sejak abad ke-7. Bahasa Melayu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat. Lama-kelamaan, bahasa Melayu dipakai di wilayah Nusantara. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu dipengaruhi budaya di Nusantara. Bahasa Melayu mulai menyerap kosakata dari berbagai bahasa seperti Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa Eropa. Kemudian muncul berbagai variasi yang diambil dari bahasa Melayu. Ini mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Dengan itu, para pemuda Indonesia menggelar Rapat Pemuda pada tahun 1928. Peristiwa tersebut membuat perkembangan bahasa Indonesia menjadi pesat. Sekarang, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Pembahasan yang terakhir yakni tentang bahasa Indonesia dewasa ini. Saat ini, masyarakat sudah mulai mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing dalam pemakaian bahasa sehari-hari. Tentu, dalam konteks pembicaraan nonformal alias bahasa gaul, hal ini tidak menjadi suatu masalah yang signifikan. Namun, disayangkan pemakaian bahasa gaul juga bisa terjadi pada forum ilmiah, media massa, kuliah, seminar, dan forum formal lainnya. Penyebab utama fenomena ini terjadi yakni atas kebiasaan bangsa Indonesia pada umumnya yang mengagungkan semua hal yang berbau internasional, luar negeri, atau dapat dibilang berbau barat. Dengan kata lain, kita kurang bangga dengan bahasa dan budaya sendiri. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.